Malam itu, angin bertiup dingin dari arah utara, membawa serta aroma tanah basah yang menyengat. Desa Kedung Lumbung mendadak senyap setelah suara lonceng tua dari surau berdentang 3 kali. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, dan sebagian besar warga desa sudah memejamkan mata. Namun tidak dengan Banu. Bocah 14 tahun itu masih duduk di teras rumahnya, menatap sepeda tua yang bersandar di dinding dapur. Sepeda tua itu milik almarhum bapaknya. Sejak bapak meninggal sebulan lalu, tak ada yang berani menyentuh sepeda itu. Bukan karena sayang, tapi karena takut. Ibu pernah melihat pedalnya berputar sendiri pada malam ketiga setelah pemakaman. Kakaknya, Wira, mendengar suara rantai berderit di tengah malam, seolah sepeda itu dikayuh oleh seseorang. Malam ini, Banu merasa terpanggil. Ia tak tahu kenapa, tapi ada dorongan aneh dalam dirinya. Ia mendekat ke sepeda itu, mengamati cat yang mulai mengelupas dan sadel yang sobek dimakan waktu. "Pak," bisiknya lirih, "kenapa Bapak pergi tiba-tiba?" Tak ada jawaban, hanya suara jangkrik dari kebun belakang. Banu mengulurkan tangannya, menyentuh setang sepeda. Dingin, lebih dingin dari logam biasanya. Tiba-tiba, lampu ruang dapur berkedip-kedip lalu padam. Banu terlonjak. Dari sudut matanya, ia melihat roda belakang sepeda itu berputar. Ia mundur 1 langkah, lalu 2. Tapi roda itu berhenti seketika, seolah tahu Banu sedang mengamatinya. Apa ini cuma imajinasi? Pikir Banu. Ia menggigit bibirnya sendiri untuk memastikan dirinya masih sadar. Rasa sakit itu nyata. Lalu terdengar suara. "Ban." Suara berat, dalam, dan basah, seperti dari seseorang yang tenggelam. "Ban, naiklah." Banu menoleh ke kiri dan kanan. Tak ada siapa-siapa. Tapi sepeda itu kini berdiri sendiri, tegak. Banu menatapnya, gemetar. "Apa Bapak?" Suara itu datang lagi, kali ini dari dalam kepala Banu. "Naiklah, anakku." Seolah tak kuasa menolak, Banu mendekat dan duduk di atas sepeda itu. Saat kakinya menyentuh pedal, rantai mulai berderit. Pedal itu mengayuh sendiri. Dan seketika, sepeda itu meluncur ke jalan desa yang gelap gulita. Tanpa dikayuh, tanpa dikendalikan, Banu hanya bisa memegang erat setangnya sambil menahan teriakan. Sepeda itu berbelok ke jalan setapak yang menuju hutan. Hutan yang bahkan siang hari pun terasa menyeramkan. Banu tak berani menoleh ke belakang. Tapi ia bisa mendengar suara langkah, atau roda, lain mengikutinya dari belakang. Lalu terdengar tawa. Tawa pelan, dan menyakitkan. Apa ini mimpi? Tapi angin yang menamparkan wajahnya terlalu nyata. Sepeda berhenti mendadak di bawah pohon beringin besar. Pohon itu dianggap keramat oleh warga desa. Di sana, ada sesosok lelaki berdiri membelakangi Banu. Sosok itu tinggi, mengenakan jas hujan lusuh dan topi lebar. Tangan kirinya memegang lampu minyak yang redup. Banu turun dari sepeda. Lututnya gemetar. Siapa kamu?" Lelaki itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke tanah di dekat akar pohon. Ada lubang menganga, segar, seperti baru digali. Di sana, ada sepeda lain. Identik dengan milik Banu, tapi penuh lumpur dan darah. Itu sepeda Bapak." Sosok itu kini berbalik. Wajahnya hancur, seperti baru saja dilindas sesuatu. Tapi Banu mengenali mata itu. "Pak." Sosok itu mengangguk perlahan. "Aku belum tenang, Ban." "Kenapa, Pak? Kenapa sepeda ini terus bergerak sendiri?" Bapak tak menjawab. Ia menunjuk kembali ke dalam lubang. "Ada sesuatu di sana." Sebuah tengkorak kecil. "Itu, bukan Bapak. Itu aku," kata suara dalam kepala Banu. "Lalu yang dikubur bulan lalu, siapa?" Sosok itu terdiam. Angin berhenti berembus. Hutan menjadi sangat hening. "Itu bukan aku, Ban. Itu dia, yang mengambil tempatku." "Siapa dia,
Bapak, sosok itu mengangkat tangannya ke arah bayangan di balik pohon. Dari kegelapan, muncul Wira, kakaknya sendiri. Tapi wajah Wira penuh luka, matanya merah. Dia bukan kakakmu, bisik Bapak. Banu mundur. Apa maksudnya? Sosok Wira mendekat dengan langkah terseret. Kamu seharusnya tak ikut campur, Ban. Suaranya berat, seperti bukan suara manusia. Aku menggantikan tempat Bapak. Harusnya cukup, tapi kamu ikut-ikut. Banu gemetar. Kamu bukan Wira. Bukan, jawabnya dengan senyum mengerikan. Aku hanya butuh tubuh. Dan keluarga ini cocok. Apa yang kamu lakukan pada Bapak? Makhluk itu mengangkat tangan, memperlihatkan kuku panjang seperti cakar. Menguburnya hidup-hidup. Dengan sepeda itu, Banu memandang sepeda di lubang. Ada tangan tengkorak yang masih menggenggam setangnya. Banu muntah. Bapak dikubur bersama sepedanya. Karena makhluk ini ingin mengambil alih hidupnya. Kenapa kau memilih Bapak? Sepedanya. Sepeda tua itu adalah jembatan. Jembatan antara dunia ini dan dunia tempatku berasal. Banu mulai memahami. Sepeda tua itu bukan benda biasa. Benda itu menyimpan kutukan. Setiap generasi, satu harus dikorbankan, lanjut makhluk itu. Bapakmu memilih lari, tapi aku mengejarnya. Suara rantai berderit lagi. Sepeda Banu tiba-tiba bergerak sendiri, menghantam makhluk itu dari belakang. Ia terjatuh, melolong kesakitan. Bapak mengangguk pada Banu. Cepat, kunci kutukannya ada di sadel. Banu merogoh sadel sepedanya. Ternyata di dalamnya ada gulungan kain hitam. Ia membukanya. Di dalamnya, segumpal rambut dan potongan kuku yang menghitam. Bakar, teriak Bapak. Tapi bagaimana? Tiba-tiba lampu minyak milik Bapak melayang sendiri ke tangan Banu. Ia menyiram benda itu dengan minyak, lalu menyalakan api. Api menyala biru. Makhluk itu menjerit. Wujudnya meleleh, berubah jadi kabut hitam. Kabut itu terserap ke dalam tanah di lubang. Suasana hutan kembali tenang. Bapak tersenyum pada Banu. Kamu penyelamat garis keturunan kita. Lalu Bapak, sudah saatnya aku benar-benar pergi. Perlahan, wujud Bapak memudar. Banu menangis. Tapi Bapak tersenyum, lalu hilang bersama cahaya fajar yang mulai muncul. Banu menatap sepeda tua itu. Kini diam, tak bergerak. Ia membawanya pulang dengan berjalan kaki. Setiap putaran roda mengeluarkan suara samar. Seperti bisikan, tapi bukan lagi kutukan, melainkan doa. Ibu memeluknya erat ketika Banu tiba di rumah. Kakakmu, tanyanya. Banu hanya menggeleng. Di dalam rumah, Wira masih terbaring koma sejak sebulan lalu. Kata dokter, ia jatuh dari sepeda dan kepalanya terbentur batu. Tapi Banu tahu, yang bangkit setelah kecelakaan itu bukan kakaknya. Dan kini, tubuh itu tetap terbaring, tanpa jiwa. Sepeda tua itu kini digantung di loteng, dibungkus kain putih. Tak ada yang berani menyentuhnya. Kecuali Banu, yang tiap malam mendengar suara bapaknya dari balik kain itu. Terima kasih, Ban. Dan Banu tahu, misteri sepeda tua itu belum benar-benar berakhir. Setiap kali menutup mata, ia melihat sepeda tua itu berjalan sendiri menembus kabut. Kadang, ia melihat bayangan Bapak duduk di atasnya, melambai namun tak pernah mendekat. Kadang pula, ia melihat sosok hitam, makhluk yang menyerupai Wira, mengayuhnya dengan senyum mengerikan. Banu, suara ibu memanggil dari dapur, bisa tolong ambilkan gula di lumbung belakang. Banu menoleh, matanya sayu. Iya, Bu. Ia berjalan ke lumbung, melewati lorong yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Saat melewati tangga menuju loteng, ia sempat melirik ke atas. Kain putih yang membungkus sepeda tua itu bergoyang perlahan, padahal tak ada angin.
Banu menelan ludah dan mempercepat langkah. Di lumbung, ia menemukan karung gula, namun di baliknya, ada sesuatu yang baru, sebuah koper kayu tua. Ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Koper itu terkunci, namun kuncinya tergantung di sebelah, menggantung dari paku karatan. Penasaran, Banu membukanya. Di dalamnya ada tumpukan kertas tua, foto-foto hitam putih, dan sebuah buku harian. Sampulnya sudah mengelupas, tapi di halaman pertama tertulis, milik Soekarto 1929. Soekarto, nama itu tak asing. Itu nama kakek bapak yang katanya hilang tanpa jejak. Banu membuka buku itu, jantungnya berdegup keras. Tulisannya rapi, sedikit miring, dan mulai memudar. Hari kelima, aku berhasil menyelesaikan sepeda itu. Rangkanya dari besi penjara Jepang. Hari ke-12, suara dari dalam ban tak kunjung berhenti. Mereka berkata padaku, "Kayuh kami pulang." Hari ke-20, anakku mulai bicara dalam bahasa yang bukan milik kami. Hari ke-27, istriku dibawa pergi. Hanya ada jejak ban di tanah basah. Hari ke-30, aku menyembunyikan sepeda itu di ruang bawah tanah. Tak boleh ada yang menemukannya. Banu menggigil. Apakah sepeda yang dimaksud itu, sepeda yang kini tergantung di loteng? Ia membuka halaman terakhir. Jika kau membaca ini, darahku mengalir dalam tubuhmu. Jangan percaya siapapun, bahkan keluargamu sendiri. Saat itu juga, suara pintu lumbung tertutup sendiri. Banu menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Angin dingin bertiup dari celah lantai, membawa bau besi dan karat. Ia mengambil buku itu dan kembali ke rumah. Tapi kali ini, langkahnya berat. Di ruang tengah, ibu sudah menunggu. "Kamu lihat koper itu ya?" tanyanya tanpa senyum. "Bu, itu milik kakek, kan?" Ibu menatap Banu lama, lalu berkata, "Aku kira kita bisa menghindari ini satu generasi lagi." "Apa maksud ibu?" Ibu berdiri dan berjalan ke loteng. Banu mengikuti. Di atas, kain putih yang membungkus sepeda telah jatuh ke lantai. Sepeda itu kini berdiri sendiri. "Kakekmu tak hilang," kata ibu pelan. "Dia menjadi bagian dari sepeda ini. Bahkan bapakmu, saat ia menemukan sepeda ini kembali, langsung berubah. Benda itu menyerap siapapun yang memiliki hubungan darah dengan Soekarto." "Lalu kenapa simpan, Bu?" Ibu menoleh, matanya berkaca. "Karena jika dihancurkan, kutukannya menyebar ke seluruh desa." Banu menatap sepeda itu. Kini tampak lebih tua, lebih gelap, seolah karatnya bernapas. "Kita harus mengakhirinya," kata Banu tegas. Ibu menggeleng. "Kau tak mengerti. Sepeda ini bukan sekadar benda. Ia hidup." Tapi Banu sudah mengambil keputusan. Malam itu, ia membawa sepeda ke tepi jurang Kali Gede, tempat yang dipercaya warga sebagai mulut dunia bawah. Ia menyiram sepeda dengan minyak, lalu menyalakan korek. Tapi sebelum api menyentuh logamnya, suara bapak terdengar lagi. "Jangan, Ban. Jika kau membakarnya, aku tak bisa pulang. Banu terdiam. Tapi jika dibiarkan, kau akan seperti aku, terjebak." Suara bapak berhenti. Banu menatap nyala api di tangannya. Api kecil, tapi cukup untuk mengakhiri semua. "Maaf, Pak," bisiknya. Ia menjatuhkan korek ke tubuh sepeda. Api menjilat rangka tua itu, menyebar cepat seperti disiram bensin. Dari dalam api, terdengar jeritan. Jeritan banyak suara. Pria, wanita, anak-anak. Jeritan yang mengerikan, lalu hening. Sepeda itu meleleh, perlahan, menjadi arang. Banu terjatuh ke tanah, pingsan. Ia terbangun di tempat tidur. Ibu duduk di sampingnya, matanya sembab.
Sudah 2 hari kamu tak sadarkan diri, katanya. Sepeda itu tak ada, habis terbakar. Tapi, Wira siuman. Banu langsung berlari ke kamar kakaknya. Wira duduk di ranjang, pucat tapi sadar. Ban, apa yang terjadi? Banu memeluk kakaknya. Kamu kembali. Tapi malam harinya, sesuatu aneh terjadi. Saat membersihkan lumbung, Banu menemukan jejak roda kecil. Satu set roda, seperti milik sepeda anak-anak. Ia mengikutinya sampai ke halaman belakang. Di sana, berdiri sebuah sepeda kecil, dengan warna yang persis seperti milik bapak. Tapi ukurannya, seperti untuk anak kecil. Di sadelnya tergantung catatan. Warisan harus diteruskan. Kau hanya membakar tubuhnya, tidak jiwanya. Giliranmu, Banu. Banu gemetar, mundur perlahan. Tapi sepeda itu berderit, roda depannya berputar sendiri. Cahaya matahari sore menyinari logamnya yang kini tampak baru. Ia menoleh ke arah rumah. Jendela kamar ibu terbuka. Dari sana, terlihat ibu tersenyum kepadanya. Tapi senyum itu tidak manusiawi. Bu, tapi ibu hanya melambaikan tangan, dengan 5 jari yang kini memanjang seperti cakar. Banu menjerit. 3 bulan kemudian, desa Kedung Lumbung menjadi sepi. Banyak warganya pindah, terutama setelah kabar kematian misterius Banu menyebar. Katanya, ia ditemukan terbaring di samping sepeda kecil yang entah dari mana asalnya. Tubuhnya kaku, tapi wajahnya tersenyum. Wira, kini sudah pulih sepenuhnya, tinggal sendirian. Tapi setiap malam, ia mendengar suara rantai dari kamar adiknya yang kosong. Dan kadang, ia melihat sekelebat anak kecil mengayuh sepeda melintasi pekarangan. Desa mencoba melupakan, tapi jejak ban itu selalu muncul setelah hujan. 5 tahun berlalu, sebuah keluarga baru pindah ke rumah tua milik keluarga Banu. Mereka tak tahu apa-apa. Anak mereka yang berusia 7 tahun sangat menyukai gudang. Suatu sore, ia menemukan sepeda kecil yang terkubur separuh. Ia membersihkannya, dan malamnya, meminta izin untuk memakainya. Ayahnya tertawa. Sepeda tua, ya ampun, silakan saja. Anak itu mengayuh sepeda, dan langsung melaju ke jalan desa. Tapi ia tak pernah kembali. Sejak itu, desa Kedung Lumbung menyimpan satu aturan tak tertulis. Jika kau melihat sepeda tua tanpa pengendara, jangan pernah mendekat. Ia mendengar bisik-bisik soal kutukan sepeda tua dari internet dan penasaran ingin mengungkap kebenarannya. Cerita rakyat, atau rekayasa. Begitu tulisnya dalam catatan awal penyelidikan. Raka menyewa rumah kecil tak jauh dari rumah keluarga Banu yang kini terbengkalai. Saat pertama kali melintasi depan rumah itu, ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Tak ada suara, tak ada burung, hening. Malam pertama, ia mendengar suara rantai berderit dari kejauhan. Ia keluar dengan senter dan merekam menggunakan kameranya. Di ujung jalan desa, samar-samar ia melihat siluet sepeda kecil meluncur perlahan, sendirian. Raka menahan napas. Ini bukan efek kamera, kan? Ia mencoba mengejar, namun begitu sepeda itu menembus kabut tipis di jalan, ia menghilang begitu saja. Rekaman video pun menunjukkan gangguan dan suara statik yang menusuk telinga. Esok harinya, ia mewawancarai warga desa. Kebanyakan menolak bicara, bahkan ada yang langsung masuk ke rumah dan menutup pintu. Hanya satu orang yang bersedia, Pak Darno, penjaga makam desa. Saya ingat waktu Wira dan Banu masih kecil, kata Pak Darno sambil menyulut rokok. Sepeda itu, bukan benda biasa. Dulu pernah ada seperti itu di desa lain, Dusun Karangsari. Apa yang terjadi di sana? Tanya Raka cepat. Pak Darno menghela napas panjang. 1 dusun hilang dalam 1 malam. Kata-kata itu menempel di benak Raka. Malamnya, ia kembali ke rumah tua keluarga Banu, nekat masuk meski sudah dilarang warga.
Rumah itu gelap, penuh debu, namun masih terasa seperti ada yang menunggu. Di kamar Banu, ia menemukan cermin retak dan buku harian dengan halaman yang terisi sebagian. Di halaman terakhir tertulis, Roda terus berputar. Aku tak lagi tahu siapa aku. Mungkin aku bukan Banu lagi. Raka menggigil, namun belum menyerah. Ia naik ke loteng, ingin melihat sendiri apakah sepeda itu masih ada. Tapi yang ia temukan justru lebih aneh. Di tengah loteng, ada lingkaran dari garam yang mulai luntur. Di dalamnya, tergolek sepeda kecil, seperti baru, bersih, bersinar logamnya. Tapi rantainya bergerak sendiri, berputar perlahan seperti bernapas. Raka memotret, tiba-tiba lampu senter padam. Di dalam kegelapan, suara anak kecil tertawa terdengar pelan, lalu mengeras. Kau ingin tahu ceritaku? Suara itu berasal dari sepeda. Aku sudah melihat lebih banyak dari siapapun. Aku telah dikayu oleh jiwa-jiwa yang lupa mereka mati. Raka mundur, tubuhnya membeku. Suara rantai makin keras, lalu sepeda itu bergerak. Tanpa ada yang mengayuh, ia meluncur ke arah Raka. Raka berlari turun, nyaris tergelincir, tapi berhasil keluar rumah. Ia tak kembali ke rumah sewa. Ia langsung pergi ke kantor desa dan menuntut informasi lebih lanjut. Kepala desa yang baru, Bu Yulia, akhirnya bicara. Kami simpan catatan itu di bawah. Tapi tak ada yang berani membukanya. Ia membawa Raka ke ruang arsip di bawah balai desa. Di sana, dalam lemari besi berdebu, Raka menemukan dokumen bernama Proyek Sepeda Soekarto. Di dalamnya peta, catatan medis, dan satu lembar surat dari pemerintah kolonial. Eksperimen mobilisasi kesadaran lewat benda mati. Subjek, sepeda perang. Jika berhasil, objek dapat menyimpan fragmen jiwa dan digunakan ulang. Raka membaca dengan mata melebar. Ini bukan kutukan, ini eksperimen gagal, katanya pelan. Ia mulai mengerti, setiap generasi keluarga Soekarto, atau mereka yang bersinggungan langsung, akan menjadi media kelanjutan kesadaran sepeda itu. Tapi apa tujuan akhirnya? Raka menelusuri kembali lokasi dusun Karangsari yang disebut Pak Darno. Saat ia tiba di sana, ia hanya menemukan ladang kosong dan satu patok kayu dengan ukiran roda. Tak ada bangunan, tak ada makam. Seolah tempat itu tak pernah ada. Raka kembali dan menulis semua dalam artikelnya. Namun sebelum berhasil mengirimkannya, laptopnya meledak tiba-tiba, api muncul dari keyboard. Dalam layar terakhir yang terbuka, foto sepeda dengan mata terbuka di bagian lampu depan. Malam itu, Raka hilang. Keesokan harinya, warga menemukan sepeda kecil tergeletak di depan balai desa. Rantai dan stangnya masih panas, meski udara pagi dingin menusuk. Di sadelnya, ada kartu nama, Raka, jurnalis investigasi. Sejak hari itu, warga mulai melihat anak kecil asing bersepeda mengelilingi desa setiap malam. Wajahnya tidak pernah terlihat jelas, tapi ia selalu berhenti di rumah yang ada anak kecil di dalamnya. Dan keesokan harinya, anak-anak itu akan demam tinggi, berbicara sendiri, dan pelan-pelan menjadi bisu. Desa mulai ketakutan lagi. Mereka ingin membakar rumah keluarga Banu, tapi setiap kali mereka mencoba, api selalu padam sendiri. Di kota, kakak Raka yang juga seorang penulis horor, menerima paket pos dari alamat tak dikenal. Isinya hanya satu barang, sepeda kecil, dalam miniatur logam. Dan secarik kertas bertuliskan, ceritanya belum selesai, giliranmu menulisnya. Saat ia memegang miniatur itu, matanya berkaca-kaca. Bukan karena emosi, tapi karena ia mendengar suara rantai berderit di dalam rumahnya. Misteri sepeda tua bapak tak pernah benar-benar selesai. Karena bukan ceritanya yang terus hidup, tapi sepedanya. Ia menunggu, mencari pengendara baru, mencari warisan baru.
Dan mungkin, sepeda itu kini berada di dekatmu. Dengarkan baik-baik, mungkin kau sudah mendengar rantainya semalam.